Kali ini kita panggilkan seorang komik. Sebetulnya namanya adalah Tangkas Susilo, tetapi dia dipanggil sebagai Paduka. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Paduka. Motivasinya, yang penting percaya diri bahwa semua orang tuh pasti bisa menjadi apa yang diinginkan. Kayak Mario Teguh kan? Belum mulai, yang tahu dulu. Terus terang, yang namanya tampil di sini nih, di studio Metro TV ini baru pertama buat gue. Jadi mohon maaf, mohon maklum kalau agak gemeter campur gup nih kan. Gue sudah udah gemeter nih. Lu aja nggak ngawasin tangan gue, liat muka gue doang. Udah gemeter sebenarnya ya kan. Itu wajar ya kan. Untuk hal-hal pertama, semua orang pasti gemeter, nervous, gugup ya kan. Contohnya pertama kali naik motor, lu pasti gemeter dah. Apalagi lihat polisi, makin gemeter kan. Ya kan, mau ngerem, mau ngegas nih kan, gitu kan, bingung kan. Terus pertama kali ketemu calon mertua, gugup atau gemeter. Apalagi nggak bawa obatnya ya kan. Apa obat gugup buat mertua? Martabak kan gitu kan. Iya. Tapi ini ada satu hal nih yang nggak bikin gemeter. Nggak pakai gugup-gugupan. Tahu nggak apa? Malam pertama, ya kan? Nggak ada tuh orang malam pertama yang gemeter atau gugup. Padahal kan nggak pernah ada gladi resik kan? Lah kalau berani gladi resik dibacok mertua lo. Ya gue yakin itu, ya kan? Betul itu. Malam pertama memang nggak perlu gladi resik. Makanya kalau orang nyari jodoh, biasanya tuh pengalaman nggak diutamakan lah. Teman gue ini pernah bilang, kita ini hidup di zaman edan, dia bilang. Wih, gue bilang, apa dasar lo ngomong begitu? Lah iyalah, dia bilang, sekarang apa-apa pakai uang. Ngakunya pelayan masyarakat, ngurus ini itu pakai uang, betul gak? Nah, gue timpalin, lah iyalah pakai uang. Emang kita hidup zaman purba, apa-apa pakai batu, ya kan? Uang yang main di sini kan. Tapi emang loh, meskipun kita ini hidup di era digital, justru banyak rakyat Indonesia yang lebih suka kembali ke zaman purba. Pasti bingung, ya kan? Tahu gak kenapa? Lo kalau nggak percaya lo lihat tuh, yang namanya batu bata, batu konblok, batu koral, sampai batu trotoar dipakai buat tawuran. Rasanya nggak mantep kalau nggak tawuran. Kenapa dia begitu? Seneng tawuran. Padahal apa susahnya dialog kan? Masalah semua bisa diselesaikan dengan dialog, betul kan? Apa susahnya ngomong? Ya kan? Nelpon nggak pernah, ya kan? SMS nggak pernah, ya kan? Tahu nggak kenapa? Soalnya aku nggak punya otak. Sebagai penutup, gua kasih pantun ya, pantun klasik nih, tapi bukan dari zaman purba, asli. Kalau ada sumur di ladang, jangan kawan menumpang mandi. Gatel Jack, ya kan? Loh, apalagi di Sidoarjo ya kan? Lu tanya orang Sidoarjo, kagak ada yang berani mandi di ladang. Yang ada di luluran, ya kan? Kelumpur, oke? Jika ada kesempatan kurang, jangan enggan bertemu saya kembali. Wassalamualaikum. Paduka. Saran saya sih semangatnya sudah bagus, tapi perlu dipelajari ya. Stand up comedy itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari secara alami. Dari materi yang ditampilkan tadi saya melihat bahwa banyak yang disebut sebagai menghindari klise, menghindari bahasa-bahasa klise yang sudah kita pernah dengar. Jadi lain kali mungkin bisa lebih kreatif untuk memilih materi yang tidak klise. Oke, deal. Dan kemudian galak amat. Kemudian teorinya dan rumusnya, jurusnya dipelajari. Sip. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Paduka. Kali ini kita panggilkan seorang komik muda. Inilah Yudi Ramdhani. Alasan gue ikut open mic sih sebenarnya untuk pengen nyenengin istri, biar istri ketawa kalau gue sama istri lagi di rumah. Oh, so sweet. Ini adalah contoh komik yang juga suami soleh. Yudi senantiasa menjunjung tinggi prinsip keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Allah itu ada 3 kategori atau bisa dibilang kasta. Kasta terendah itu adalah agak alay.
agak alay. Itu biasanya penghuninya adalah jomblo-jomblo galau. Yang kalau di Twitter, malam minggu, sendiri, sunyi, di rumah. Oh tidak, itu agak alay. Temannya biasa ibu-ibu hamil. Bini gua lagi hamil, tapi agak alay. Yang itu ganteng ya, semoga anak kita kayak gitu. Gua ngeliat kan, wajah gua kayak gini. Masa anak gua nanti lebih ganteng daripada gua? Wah, celaka 12 nih. Yang kedua, itu disebut alay. Jadi kalau orang bilang itu tingkat standar seorang alay, bukan kasta terendah, tapi itu kasta standar. Ciri-cirinya itu adalah komunitas bela. Pernah paham bela? Belum. Bencong labil. Atau bisa disebut balon, banci salon. Itu kalau lagi datang klien, potong rambut. Mas mau potong apa? Nah itu bela. Tapi kenapa mereka alay? Karena mereka labil. Lu kalau datang ke salon, potong rambut, sama bencong labil, itu mas potong apa? Nah tiba-tiba datang tukang tagih priuk. Bella lu belum bayar, apaan sih lu? Suaranya beda. Udah kayak tukang pukul di sinetron. Bener. Yang ketiga ini alay lebay. Nah alay lebay ini yang lagi muadah di masyarakat kita. Itu ABG, udah jomblo, labil, udah gitu kerjanya gak jelas lagi. Rambutnya digini, kata orang emo ya, emo. Setahu gue emo tuh iklan, ikan, film apa? Imo ya? Oh itu Memo, oh iya mudah-mudahan nggak apa. Karena sayang kalau ada ikan yang alay, kasihan. Nggak kebayang berenangnya kayak gimana tuh. Set, set, set. Nah alay ini, untuk alay lebay ini, itu biasanya penghuninya adalah komunitas wiper mobil. Lo tahu wiper mobil? Itu komunitas wiper mobil itu gue sebut sebagai penari acara musik pagi. Siapapun yang nyari pasti kayak gini. Nah. Kacau benar. Nah komunitas wiper mobil ini, gue sangat beruntung mereka tidak tayang di Metro TV. Jadi sangat beruntung juga stand up comedy ini tayangnya malam. Kalau pagi, lu bayangin aja. Lu bisa bayangin gak? Om Ramon atau Soleh Solihun lagi stand up. Jadi seperti ini. Di belakang pada nah. Kebayang gak lu? Untuk para penonton, gue saranin kalau pulang malam, ini kan kita acaranya malam, kalau pulang malam sekarang gak usah takut sama setan. Karena setan tuh ada 2 jenis, yang pertama ori, yang pertama kalau kata Mongol itu KW. Nah setan itu gampang lihatnya, lu gak usah takut. Yang pertama kain kafannya biasa body fit. Nah terus di sini gak diikat, kan biasa pocong kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini gak diikat, karena model v-neck. Oke. Selamat malam, saya Yudi, terima kasih. Yudi, Ya Om. bahannya lain kali ditulis dulu, kemudian diatur, lebih teratur. Walaupun itu sudah bisa memancing tawa, tetapi secara teknis masih agak jauh dari yang namanya format-format stand up comedy. Kemudian yang saya catat satu adalah teknik. Kita punya teknik banyak ya, termasuk teknik mikrofon. Cara kamu memegang mikrofon tadi sangat menghalangi ekspresi wajah, sangat menghalangi pandangan penonton kepada wajahmu yang ganteng. Dan juga suara jadi berubah karena mikrofon dipegang atasnya ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Yudi. Kita ngasih tahu, abang, kalau kamu ketemu kalimat panjang, baca dengan 1 kali nafas. Buat Anda para pemirsa, jangan lupa saksikan open mic minggu depan ya. Karena kita masih punya banyak calon stand up komedian yang siap mewarnai Selasa malam Anda. Maju terus stand up komedi Indonesia. Viva la Komtu. Mas kalau mau ngalay silakan ke pojokan, ada alay room gitu kan. Ada Andika Kangen Band lagi manggung mas. Ya, boh, pasti kalian semua punya Twitter kan? Punya nggak? Punya? Tahu tweet saya nggak? Nggak, saya mau promosi juga sih. Lu gimana mau dapat cowok kalau lu bilang R aja nggak bener? Sorry cewek.
cewek lagi jalan gitu, cantik, sweet, gitu kan. Terus cewek pasti nolak, ih, gitu kan. Nah, yang gue bingung, si cowok alay itu pasti ngomong, ih jelek aja belagu. Udah tahu jelek ngapain lu godain coba?